ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ada yang bertanya, ada pihak yang berpendapat bahwa suara dentuman di beberapa daerah Depok dan Jakarta merupakan tanda adanya kemungkinan adanya dukhan di akhir zaman dan kemungkinan penenggelaman di timur dan di barat, dan kemungkinan akannya dukhan di Ramadan tahun ini, dan himbauan untuk bergabung dengan Mahdi di Saudi atau ke gunung-gunung atau meninggal dahulu sebelum bergabung dengan Al-Mahdi. Bagaimana pendapat syariat dalam hal ini? Ini dari hoax ya, dari berita-berita yang berasal dari dukun-dukun akhir zaman, para peramal-peramal yang bahasanya mengkaji Al-Quran dan Hadits, tapi hakikatnya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, menafsirkan dari ayat-ayat dan hadits-hadits dengan keinginan dan kehendak mereka sendiri. Dukhan itu yang merupakan tanda hari kiamat, itu datangnya bukan dari bumi, datangnya dari langit. Sebagaimana firman Allah, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Hari kiamat itu adalah hari ketika langit mendatangkan asap yang sangat jelas. Jadi itu tanda terkait dengan langit, tidak ada kaitannya dengan dentuman, tidak ada kaitannya dengan bumi. Dan ini tampak kedustaan sebagian orang menghubung-hubungkan. Nah, apa yang disebutkan dengan dukhan di Ramadan tahun ini juga dari kedustaan yang lain. Dia baca dari hadits lemah dan mungkin dihukumi sebagai hadits palsu di kalangan para ulama ahli hadits, terus dia tempatkan seenaknya saja. Dan ini orang yang berbicara seperti ini sudah ada dari masa-masa dahulu, dan sudah kelihatan kedustaannya. Yang berbicara seperti ini juga sudah ada di tahun kemarin, sekarang dia ulangi di tahun ini lagi. Sampai kapan mau berdusta? Kemudian bergabung dengan Mahdi. Ini juga dari propaganda jahat sebagian orang yang menganut pemahaman ekstrim di masa sekarang ini, dari Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, atau kelompok-kelompok yang semisal dengannya, yang mengajak membangkang terhadap pemerintah, yang mereka anggap pemerintah yang ada sekarang ini itu tidak syah. Makanya mereka menunggu Al-Mahdi itu keluar supaya bisa bergabung. Iya. Al-Mahdi itu kalau dia adalah seorang pemimpin mengikuti syariat, maka dia pasti akan berjalan di atas sunnah. Kalau dia sudah muncul sekarang ini, maka Mahdi itu pasti akan memerintah setiap orang untuk tinggal di negerinya. Tidak boleh dia ikut kepadanya. Sebab itu hukum syariat. Tidak boleh ada jihad kecuali dengan izin dari pemerintah. Karena dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng, perisai, harus dilakukan peperangan di belakangnya, dan juga disyaratkan harus ada izin kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ada yang meminta izin di dalam hal tersebut, maka Nabi bertanya kepadanya, ahyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata orang tersebut, iya. Maka kata Nabi SAW, fatihima fajahid, maka pada keduanya lah hendaknya kalian berjihad. Dan ini panjangnya kisah orang-orang yang seperti ini. Dan subhanallah, harusnya di masa-masa yang seperti ini, ketika terjadi sesuatu, anggaplah itu musibah, dentuman ini, kalau itu berasal dari sebuah hal yang merupakan potensi musibah kepada manusia, harusnya dia sibukkan orang untuk banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pada hal-hal yang bermanfaat sebagaimana yang kita terangkan tadi dalam hadis.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wallahu taala a'lam.